Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ahli ibadah dari Bani Israel yang ketika selesai beruzlah menyendiri di gunung, beliau turun dari gunung tersebut dan orang-orang terheran-heran melihatnya. Kenapa? Karena selalu dinaungi oleh awan. Kemana dia berjalan, awan itu mengikuti. Karena saking solehnya. Masya Allah. Tapi ternyata orang soleh ini berjumpa dengan orang ahli maksiat yang terkenal di Bani Israel. Orang soleh ini kemudian hatinya berkata, "Ya Allah, musibah apa ini? Aku berjumpa dengan orang yang ahli maksiat, yang kemaksiatannya itu terkenal di seluruh Bani Israel. Musibah apa ini ya Allah? Jangan sampai Engkau memurkaiku karena aku berjumpa dengannya ya Allah. Ya Allah, ada apa ini? Apa yang telah aku perbuat dari dosa-dosa sampai Engkau perjumpakan aku dengan seorang ahli maksiat? Ya Allah, kenapa aku harus berjumpa dengannya?" Dia terus berkata dalam hatinya demikian. Di sisi yang lain, orang yang ahli maksiat yang terkenal kemaksiatannya di Bani Israel, itu hatinya juga berkata, "Ya Allah, rizki apa ini? Engkau telah perjumpakan aku dengan seorang yang ahli ibadah, yang terkenal dengan kesolehannya. Ya Allah, saksikanlah akan kupandang orang soleh ini dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Semoga Engkau ya Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan kepadaku dengan adanya aku memandang kepada orang yang soleh." Maka ketika itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Bani Israel ketika itu, "Wahai nabiku, beritakan kepada mereka bahwasanya kemuliaan orang yang banyak ibadahnya tadi telah kupindahkan kepada orang yang hatinya itu berharap kemuliaan-kemuliaan karena melihat dirinya. Pindahkan kepada ahli maksiat dan katakan kepada orang yang soleh, mulai lagi dari awal, karena kemuliaannya sudah kuberikan kepada orang yang ahli maksiat." Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum itu merendahkan atau menghinakan kaum yang lain. Asa an yakunu khairam minhum. Bisa jadi kaum yang ditertawakan, kaum yang dihinakan, kaum yang direndahkan itu lebih baik daripada kaum yang menertawakan atau yang merendahkan. Hadirin rahimakumullah, jangan sampai merendahkan orang lain di dalam hati kita. Jangan sampai menghina orang lain di dalam hati kita. Jangan sampai merasa lebih baik daripada orang lain. Hati-hati. Orang yang banyak ibadahnya, yang sudah terkenal kesolehannya saja, yang ibadahnya puluhan tahun di gunung saja, dalam sekejap bisa pindah kemuliaan-kemuliaannya kepada orang yang ahli maksiat. Hatinya berharap kepada Allah kemuliaan karena memandang orang soleh. Orang solehnya jadi hina, orang yang hina, orang yang ahli maksiat malah menjadi mulia di hadapan Allah.
Wahai orang yang berilmu, yang Allah anugerahkan kepadanya ilmu, yang ilmu itu hanya diberikan sebagai alat-alat kemuliaan bagi dirinya. Jangan sampai ilmu itu menjadi alat-alat kerendahan di hadapan Allah baginya. Maka wahai orang yang berilmu, jangan merendahkan yang tidak berilmu. Bisa jadi keilmuanmu dalam sekejap kemuliaannya dipindahkan oleh Allah kepada orang yang engkau hinakan dan kau rendahkan. Wahai orang kaya, jangan pernah merendahkan dan menghina orang yang tidak kaya. Bisa jadi dalam sekejap kekayaanmu dipindahkan oleh Allah Ta'ala. Wahai orang yang tampan, wahai orang yang cantik, jangan sombong, jangan merendahkan yang tidak tampan, yang kurang cantik. Bisa jadi kecantikanmu dipindahkan oleh Allah dalam sekejap. Bisa jadi ketampananmu hilang dalam sekejap. Wahai orang yang mengaku dirinya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan merendahkan orang yang sedikit ibadahnya. Bisa jadi kemuliaan ibadahmu berpindah kepada orang yang sedikit ibadahnya di hadapan Allah karena kau rendahkan dirinya di hadapan Allah. Hadirin rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasubbanna ahadan." Jangan pernah kau merendahkan, menghina, menganggap remeh seseorang pun, siapapun itu. Walaupun dia ahli maksiat, walaupun dirinya itu lebih rendah kedudukan jabatannya, tahtanya dibandingkan dengan engkau, walaupun kedudukannya itu tidak lebih tinggi dari dirimu, walaupun dia adalah anakmu, walaupun dia adalah istrimu, walaupun dia adalah tetanggamu, walaupun dia adalah orang yang membantu pekerjaanmu dan kau adalah bosnya, jangan sampai merendahkan mereka. Bisa jadi kemuliaan-kemuliaan berpindah kepada orang yang kau rendahkan tadi. Semoga Allah memberikan anugerah ke dalam hati kita, hati yang tidak merendahkan siapapun juga dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.